Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Irfan Sofi dalam seri pajak daerah retribusi daerah. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas terkait retribusi jasa umum atas pelayanan kesehatan. Retribusi ini merupakan salah satu jenis retribusi dari retribusi jasa umum yang mana untuk retribusi jasa umum terdapat 5 jenis pelayanan. Selain pelayanan kesehatan, ada pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan, pelayanan pasar, dan pengendalian lalu lintas. Dalam PP 35 pasal 27 ayat 2 dan ayat 3 bahwa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangan masing-masing sebagai mana diatur dalam ketentuan peraturan undang-undangan. Dan pelayanan ini termasuk juga untuk pelayanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Bahwasanya kalau kita membahas terkait retribusi pastinya berhubungan dengan pelayanan yang telah diberikan. Ada pelayanan oleh pemerintah daerah, maka ada retribusi yang bisa dipungut. Kita lihat juga kalau kita bicara terkait retribusi pastinya selain berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta PP 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah retribusi daerah, pastinya terkait ter, eh, peraturan sektoralnya yang terkait dengan kesehatan. Di dalam Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan pasal 1 angka 3 bahwasanya pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif. Lanjutnya di PP 28 tentang kesehatan tahun 2024 pasal 2 bahwasanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau oleh masyarakat. Melihat pengaturan ini bahwasanya pelayanan kesehatan merupakan salah satu jenis pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini masuk dalam retribusi jasa umum di mana dalam pemungutan tarifnya tidak mencari keuntungan. Berbeda dengan retribusi jasa usaha. Selanjutnya di dalam Permenkes nomor 85 tahun 2015 tentang pola tarif rumah sakit, pasal 6 khususnya, penetapan tarif rumah sakit harus mengacu pada pola tarif nasional dan pagu tarif maksimal. Pola tarif nasional ditetapkan berdasarkan komponen biaya satuan pembiayaan atau unit cost dan dengan memperhatikan kondisi regional. Dan pagu tarif maksimal ditetapkan oleh gubernur berdasarkan pola tarif nasional dengan memperhatikan kondisi regionalnya. Dan pagu tarif maksimal berlaku untuk seluruh rumah sakit di wilayah provinsi yang bersangkutan. Ini terkait tarif yang termuat di dalam lampiran peraturan daerah karena seluruh retribusi tarifnya harus dimuat di dalam peraturan daerah. Termasuk untuk Badan Layanan Umum Daerah yang sebelumnya tidak termasuk di dalam atau termuat di dalam Perda. Karena sesuai dengan Undang-Undang 1, kita kembalikan bahwasanya setiap pungutan kepada masyarakat maka wajib dimuat di dalam peraturan daerah, dalam ini Perda terkait pajak daerah, retribusi daerah, dan di dalamnya terdapat lampiran terkait besaran tarif dan struktur untuk pelayanan yang diberikan. Kita lihat rincian pelayanan untuk retribusi jasa umum atas pelayanan kesehatan. Bahwasanya pelayanan kesehatan di sini adalah pelayanan yang diberikan kepada manusia, di mana pelayanan kesehatan merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan atau
dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan administratif. Di dalam Undang-Undang 1 tahun 2022 bahwasanya pelayanan yang diberikan dikecualikan adalah pelayanan administratif. Contohnya untuk pendaftaran, ya. Untuk pendaftaran, ya, untuk surat-surat, ya, legalisir dan sebagainya itu dikecualikan dari pelayanan kesehatan yang dipungut retribusinya. Ya, kita lihat bagaimana cara menghitung besaran retribusi terutang. Bahwasanya besaran retribusi terutang dihasilkan dari bagaimana tingkat penggunaan jasa dikalikan tarif retribusi. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa bersangkutan, di mana tingkat penggunaan jasa diukur adalah jenis pelayanannya, frekuensi pelayanan, dan atau jangka waktu pelayanan. Ini adalah untuk membentuk nanti bagaimana tarif bisa ditetapkan. Selanjutnya, untuk tarif retribusi adalah nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Maksudnya, tarif dalam bentuk rupiah tertentu, tidak boleh dalam range antara misalkan tarif untuk pelayanan atau untuk jasa konsultasi dokter dan sebagainya antara sekian dan sekian, harus dalam bentuk nominal rupiah tertentu. Jika ada perubahan tarif, maka bisa diubah melalui peraturan kepala daerah. Ya, tidak menambah jenis layanan. Kalau menambah jenis layanan, maka harus diubah peraturan daerahnya. Prinsip dan sasaran retribusi jasa umum bahwasanya prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Dalam hal ini, bahwasanya tarif ini tidak harus break even point, ya, atau menutup seluruh biaya. Bisa juga sebagian tarifnya itu disubsidi pemerintah, gitu ya, atau mungkin sudah yang penting masyarakat membayar sekian, ya, karena bisa juga nanti dibayar atau dibiayai dari APBD-nya, tidak harus bagaimana mencari keuntungan dari layanan kesehatan. Biaya meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Dalam hal penetapan tarif, hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya, ya, tidak full biaya. Ini prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif jasa umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD. Oleh sebab itu, ya, kalau BLUD di sini adalah sesuai dengan fleksibilitas yang dimiliki, maka nanti masuk ke rekening BLUD atau mungkin rekening rumah sakit tersebut bisa langsung digunakan sesuai dengan fleksibilitas yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait BLUD, tetapi nanti pencatatannya, pertanggungjawabannya tetap, ya, pencatatannya sebagai penerimaan retribusi di PAD pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Berikut adalah contoh struktur dan besaran tarif bagaimana dalam proses penentuan struktur dan besaran tarif masing-masing daerah pastinya ada perbedaan. Ya, ini contoh bagaimana jenis pelayanan, tarif, ada satuan, ditetapkan dalam rupiah tertentu, visit dokter untuk kelas 1, 2, 3, 4 atau VIP, ya, besarnya sama karena visit dokter tidak membedakan per jenis ruangan, yang membedakan adalah bagaimana dokter spesialis dan dokter umum yang membedakan, ya, atau mungkin di tempat-tempat yang tertentu, NICU, ya, terus di tempat-tempat ICU, ICCU, ya itu mungkin bisa dibedakan tarifnya. Selanjutnya bisa juga dibedakan untuk jenis pelayanan ini untuk struktur dan besaran tarifnya adalah
dibedakan antara jenis sarana prasarana dengan jasa pelayanannya, ya. Jasa pelayanan dibedakan, nanti ketemu besaran tarif tertentu untuk jenis layanan. Ini juga bisa. Berarti nanti dikembalikan kepada masing-masing pemerintah daerah dalam menyusun tarif dan dimuat di dalam peraturan daerah terkait pajak daerah, retribusi daerah yang sesuai dengan Undang-Undang 1 tahun 2022 dalam satu jenis, dalam satu perda gitu ya. Tidak ada lagi perda seperti yang Undang-Undang 28 tahun 2009 yang bisa dibuat masing-masing jenis pajak sendiri untuk perdanya. Sedangkan di Undang-Undang 1 peraturan daerah terkait pajak daerah, retribusi daerah. Apabila ada perubahan-perubahan tadi saya sampaikan, kalau perubahannya berupa perubahan eh, besaran tarif bisa melalui perkada atau peraturan kepala daerah, kalau provinsi peraturan gubernur, kalau kabupaten peraturan bupati, kalau di kota peraturan wali kota. Sedangkan menambah jenis pelayanan sehingga merubah struktur, maka itu harus diatur di dalam perda. Nanti ada peraturan daerah perubahan. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Ya, demikianlah untuk bahasan kali ini terkait pajak daerah, retribusi daerah. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.